Duh, masih dikit nih. Kemana ya teman-teman yang lain? Coba aku panggil-panggil dulu ya. Oke, kalau aku kepo nih, kalau teman-teman di sini emang pada mau ikut lomba fotografi atau masih bimbang mau ikut atau enggak? Yah, nggak ada yang jawab. Yuk. Pada ikut nggak lomba foto? Yuk, boleh banget ditanggepin nih supaya apa ya, nggak kayak ngomong sendirian gitu, supaya ada temen yang ngomong ya kan. Yuk, yuk, lebih interaktif lagi. Nah, Kia, iya pengen banget ikut fotografi. Kalau boleh tahu emang apa Nakia emang suka udah sejak lama apa gimana nih? Oke, ini selamat datang juga untuk teman-teman yang baru join di sini. Wait, maafin, kayaknya internet aku agak nge-lag, jadi aku off cam sebentar ya. Nah, Nakia tadi, duh, awal nih ngechat private nih ke aku. Iya pengen ikut. Dari dulu emang suka fotografi, masih kurang pede. Nah, pas banget nih. Di sini kita akan sama-sama nih ya belajar bareng Kak Ilsa tentang dunia fotografi. Gimana sih mungkin nanti Kak Ilsa bisa ngasih nih tips dan triknya gitu kan supaya teman-teman makin pede gitu. Iya, Oh ya, apalagi nanti kalau misalkan kalian mau ikut em, kompetisi fotografinya, semoga yang nanti aku sharing ke kalian berguna juga, biar kalian juga nambah-nambah referensi dan inspirasinya untuk bekal ikut lomba, dan hopefully kalian bisa menang juga ya. ya betul betul banget nih. Eh, Selain apa nanti akan ada pemaparan materi dari Kak Ilsa, yang pasti juga akan ada tanya jawab gitu. Dan kita berharapnya teman-teman bisa seinteraktif mungkin dan seaktif mungkin nih untuk tanya-tanya atau nanggepin gitu. Karena nanti 3 penanya terbaik akan dapat hadiah dari kita yaitu voucher GoPay atau OVO sebesar 25.000 gitu. Lumayan kan buat jajan nih atau buat subscribe Netflix gitu buat nonton ya kan. Oke, selamat datang juga buat teman-teman yang baru datang. Bisa diisi pollingnya sebelum aku tutup. Dan sebelum kita lanjut ke sesi Kak Yosa, gimana nih tentang dunia fotografi dan tips and triknya kayak gitu. Oke. Kalau aku lihat nih ya, di pollingnya banyak yang excited nih, bagus. Terus ada yang ngantuk tapi. Nah, semoga setelah ini nggak ngantuk ya. Usahakan nggak ngantuk supaya bisa menjawab materi dari Kak Ilsa lebih baik gitu, lebih paham, oke? Iya, tenang aja, nanti pokoknya pas aku kasih lihat presentasinya, nggak akan banyak tulisan kan. Kalau ngeliat tulisan kayaknya bosen gitu ya, ngantuk bawaannya. Bakalan ngeliat banyak gambar-gambar foto-foto yang bikin happy. Betul banget. Teman-teman jangan lupa interaktifnya ya, usahakan aktif di sini supaya enak nih gitu. Supaya lebih apa ya, lebih bermakna pembelajaran hari ini kayak gitu. Teman-teman juga boleh banget on cam.
Nah, nanti selama pemaparannya Kak Ilsa, teman-teman boleh, nanggepin via chat dulu ya, eee, on mic-nya ditahan dulu nih, on mic-nya nanti pas sesi Q&A aja, oke, gitu. Tapi teman-teman juga boleh kok kalau mau, nanya via chat, kayak gitu. Oke deh, mungkin, tanpa berlama-lama lagi aku, serahin ke Kak Ilsa aja kali ya untuk mulai pemaparan materinya. Kepada Kak Ilsa aku persilahkan. Oke, thank you Prista. Sebelumnya halo semuanya, salam kenal. Selamat datang di mengabadikan momen melalui fotografi bersama aku Ilsa. Tanpa berpanjang-panjang lagi, aku mulai share screen aja ya untuk lihat presentasinya. Oke, teman-teman semua udah bisa lihat? Sudah, Kak. Oke. Jadi, pada sore hari ini aku akan pertama-tama memperkenalkan diri dulu, biar kalian lebih tahu aku dan background aku sebagai fotografer. Terus juga aku akan ngasih ke kalian, ngasih tahu ke kalian tentang jenis-jenis fotografi yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, dan juga gimana cara kalian untuk menjadi fotografer yang lebih handal, gimana cara kalian untuk menambahkan kepercayaan diri terhadap hasil-hasil yang kalian akan submit nantinya untuk lomba fotografi gitu. Oke. Nah, ini pertama-tama tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan teman-teman semua, namaku Ilsa Nimpuno, panggil aja Ilsa. Umur aku 24 tahun. Aku berprofesi sebagai freelance photographer. Pengalamannya udah kurang lebih 3 tahun di bidang foto wedding, beauty, product, fashion, food juga. Aku juga kebetulan megang foto event. Kurang lebih semua jenis fotografi aku cobain gitu. Nah, berikutnya awal mula aku foto itu sebenarnya aku awal mula suka fotografi itu karena aku main kamera film. Kalau misalnya mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kamera film itu apaan, nih aku megang kameraku. Ini kamera pertama aku. Namanya itu Nikon FM2. Nah, kalau misalnya kamera film itu beda sama kamera-kamera zaman sekarang. Kamera film itu masih pakai roll film. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang lebih banyak tahu tentang kamera film, mungkin orang tuanya kayak boleh tuh tanya ke mama papa, dulu pernah pakai kamera film nggak sih gitu. Ini dia, ini roll filmnya. Jadi nanti roll film ini dimasukin ke dalam sini, terus habis itu baru kita mulai foto gitu. Nah, kamera film juga ada macam-macam banget bentuknya. Kalau misalkan ini bisa digonta-ganti lensanya, tapi ada juga kamera film yang seperti ini. Ini namanya point and shoot. Nah, aku awal mulanya itu foto-foto pakai kamera film, iseng aja sih pas zaman-zaman SMA. Kalau misalkan aku pengen ngasih lihat ke kalian, ini contoh-contoh foto dulu aku. Nah, ini foto aku pas awal-awal pakai kamera film. Nah, ini aku tuh awalnya kalau misalkan foto itu, fotonya objek-objek yang sangat amat simpel. Kayak ini bisa kalian lihat aku foto bunga, terus aku foto pemandangan, terus ini aku ke Pantai Indah Kapuk. Mungkin teman-teman pernah ke sana, aduh aku lupa banget namanya, hutan mangrove peak. Nah, aku pernah foto-foto di sana juga pakai kamera film. Nah, ini aku ke Taman Safari gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya itu karena iseng aja. Jadi aku foto-fotoin apapun yang ada di sekitar aku foto gitu. Nih aku naik kereta, mungkin teman-teman ada yang naik kereta juga, foto-foto. Ini foto pemandangan juga. Nah, pertama-tama buat teman-teman mungkin di sini banyak yang kurang ngerti tentang apa sih sebenarnya fotografi itu dan gimana cara kita setting kameranya.
Nah, mungkin pada awalnya pas kita belajar foto itu kita pakai setting yang namanya auto. Nah, kan aku tadi cerita kamera aku ini kamera film nih, yang kamera pertama aku. Tapi sekarang aku pakainya kamera mirrorless. Ini jauh lebih besar. Kamera mirrorless ini, nah ini kamera yang udah bentuknya itu elektronik. Jadi yang tadinya kita pakai roll film, sekarang ISO-nya itu, jadi ada, sebelum aku berlanjut nih biar teman-teman nggak pada bingung, ada 3 aspek penting banget kalau misalkan kalian mau setting kamera. ISO, shutter speed, sama aperture. Nah, 3 hal itu berkesinambungan satu dengan yang lainnya karena eh, mengatur cahaya yang masuk ke dalam kameranya. Nah, kenapa cahaya itu penting banget dalam fotografi? Karena kalau misalnya kalian tahu, fotografi itu berasal dari kata fotograf. Fotograf itu etimologinya sendiri berarti melukis dengan cahaya. Jadi kebayangkan kalau misalkan foto itu betapa pentingnya cahaya. Nah, kalau misalkan dalam exposure triangle ini, tugas kalian adalah mencari balance antara ISO, shutter speed, dan aperture. Kalau misalkan ISO itu tingkat keterangan dan kegelapan cahayanya. Jadi cahayanya yang masuk itu seberapa banyak ke permukaan yang fotosensitivitas di dalam kamera. Lalu kalau misalnya shutter speed itu cepat atau lambatnya, kalian pernah dengar suara shutter kan ya? Nih aku coba ya. Misalkan kalian dengerin suaranya. Jadi ada suara cekrek gitu. Dengar lagi ya. Nah, suara cekrek itu sebenarnya di dalam kameranya itu ada yang terbuka lalu tertutup, makanya ada suaranya cekrek. Kalau misalkan makin lama dia kebuka, makin banyak cahaya yang masuk ke dalam kameranya. Tetapi kalau misalkan makin lama dia terbuka dan tangan kita goyang, itu pasti fotonya nanti akan goyang juga, jadi blur. Kalau misalkan kalian foto terus lebih cepat nih, misalkan dengarnya lebih cepat lagi, cek, berarti cahaya yang masuk ke dalam kamera itu semakin sedikit, tapi karena semakin sedikit, you risk the pictures getting very dark. Jadi kalian meresikokan foto-fotonya akan lebih gelap hasilnya gitu. Nah, itulah kenapa ada juga ISO dan aperture untuk membantu cahaya lain dari sisi lain-lainnya untuk masuk ke dalam foto tersebut. Kalau aperture lah itu beda lagi. Kalau yang tadi shutter speed itu kecepatan cahayanya masuk ke dalam, aperture itu mengatur bukaan lensa. Jadi kalau misalkan di lensa ini, kalian lihat itu ada bulatannya. Nah, bukaan lensa itu tuh juga mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan keluar. Jadi seandainya shutter speed kalian itu cepet banget, maka bukaannya digedein biar cahaya yang masuk lebih banyak gitu untuk balance out si aperture-nya gitu. Sebenarnya ini bisa dibahas lebih panjang lagi, tetapi kurang lebih kayak gitu. Jadi tugas kalian kalau misalkan dalam fotografi itu, coba kalian latihan jangan pakai setting yang auto, tapi kalian coba manual dan kalian coba setting-setting sendiri gitu. Kita akan bahas lebih panjang lagi nanti ya. Berikutnya, nah sebenarnya ada berapa banyak sih jenis fotografi? Di sini aku jabarin. Ada 3 macam menurut subjek atau objek fotonya. Pertama, nature photography. Kedua, people photography. Ketiga, man-made objects photography. Yang pertama, nature photography. Ada landscape, wildlife, macro, underwater, astro, aerial, dan scientific. Nah, kalau people photography ini mungkin yang lebih umum kalian come across, kalian lihat ya Pak sehari-hari. Portraits itu bisa foto keluarga, foto couple session gitu, foto sama misalkan kalian punya pacar gitu. Atau juga weddings. Nah, weddings tuh bisa foto lamaran, foto pernikahan hari hanya, atau foto prawedding yang sekarang lagi ngetren banget. Terus ada juga foto documentary, kayak kalau misalkan kalian pernah nonton tuh di Netflix ada dokumenter yang menarik-menarik, itu ada fotografinya juga. Terus sports, kalau misalkan kalian suka nonton bola tuh ada foto-foto pemain bola lagi main, itu pakai fotografernya dari sisi
apa namanya, stadionnya, dari samping stadion tuh pakai kamera yang lensanya panjang-panjang banget karena jaraknya jauh banget, jadi akhirnya biar dia dapat bisa detail-detailnya pas si atletnya lagi lari-lari itu. Fashion, commercial, terus street. Street juga lumayan umum ya di kalangan anak muda kalau misalnya lagi jalan-jalan aja gitu. Terus ngelihat-ngelihat orang yang lagi jalan terus pakai streetwear, bajunya kayak gimana, nah itu difoto gitu. Cuman pastinya dengan seizin orangnya, kalau misalkan orangnya nggak seneng difoto juga, jangan sampai kalian nanti dimarahin. Terus juga ada foto travel dan foto pet. Nah, pet tuh maksudnya apaan? Pet tuh hewan peliharaan. Jadi mungkin kalau misalkan di Indonesia tuh kurang kurang umum ya kalau misalkan ada foto foto hewan peliharaan. Misalkan kalian punya kucing di rumah, kalian saking sayangnya sama kucingnya dan kalian tahu kucing ini mungkin lifespan-nya umurnya cuma sampai 10 tahun, akhirnya kalian foto-fotoin lah bawa ke fotografer. Nah, ada juga tuh pet photography. Dan juga ini ada juga namanya man-made objects photography, itu seputar food, makanan, termasuk minuman juga, terus produk bisa dalam bentuk apa saja, misalkan botol minum, kursi, bisa juga meja gitu, perabotan rumah, gitu macam-macam. Nah, ada juga still life. Mungkin kalau misalnya kalian agak asing ya dengar still life fotografi apaan tuh, nanti aku bakalan bahas lebih lanjut lagi. Dan terakhir architecture gitu. Kalau di Indonesia jenis fotografi apa saja yang berkembang? Nah, ada pertama food, product, or still life yang aku kategorikan menjadi satu karena sama-sama benda mati. Wedding atau portraiture, event, beauty, dan juga fashion. Langsung lanjut ya. Nah, pertama-tama itu foto fashion. Mungkin buat teman-teman di sini aku ngeliat banyak pesertanya yang cewek-cewek, pasti kalian juga nggak asing sama foto-foto fashion. Kebetulan juga semua foto yang ada di presentasi ini tuh aku yang ngambil, jadi boleh kalian nanti pas Q&A silakan tanya-tanya. Fashion itu aku kategorisasikan menjadi 3, catalog, campaign, dan fashion show. Kalau fashion show mungkin kalian tahu lah ya, kayak itu saat si desainernya men-showcase hasil-hasil akhirnya gitu, kalau misalkan dia mau ngeluarin koleksi baru. Kalau katalog campaign itu apa sih bedanya? Nah, kalau katalog itu bisa dilihat ini sekarang, katalog itu tuh biasanya fokus di produknya. Sama aja kayak misalkan kalian ngelihat katalog baju atau katalog produk, kalian biasanya melihat foto yang benar-benar produknya aja, fokus di detailnya, dan ngelihat dari sisi depan, samping, dan belakang. Jadi kalian sama sekali nggak apa sih istilahnya, kalau misalkan kalian fokusnya tuh lari ke yang lain-lain gitu. Misalkan konstansi modelnya malah pakai anting yang menor atau kayak makeupnya juga yang berlebihan gitu kan, kalian malah jadi fokus ke orangnya dibanding ke produknya gitu. Jadi kalau misalnya katalog itu lebih fokus ke produknya. Nah, berikutnya campaign. Nah, bedanya katalog atau campaign tuh sama campaign tuh apaan? Kalau misalkan seorang desainer nih, misalkan aku punya online shop baju, aku pengen ngeluarin katalog baju-bajunya biar orang-orang bisa ngelihat produk aku secara jelas. Mereka bisa ngelihat detail produknya, detail bahannya, kalau dikenakan seperti apa dari depan, samping, belakang. Tapi dari koleksi yang dia bikin itu, dia juga punya pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang yang memakainya. Misalkan dia terinspirasi dari awan, jadi dia pengen dari yang foto katalog yang biasa saja, dia bikin campaign photoshoot juga untuk menyampaikan ide utama yang ingin dia sampaikan gitu. Nah, di sini bisa lihat contoh foto campaign yang udah pernah aku lakukan. Yang tadi itu foto campaign baju olahraga nih yang pertama. Yang kedua itu untuk sash, ada brand lokal. Yang ketiga juga untuk sash. Nah, ini foto campaign-nya berbeda-beda. Kalau misalnya kalian lihat yang sebelumnya,
ini lebih tone-nya ada yang gelap-gelap juga, tapi tetap warna-warni. Kalau misalkan yang ini lebih warna-warni dan terang dan vibrant gitu. Jadi orang-orang tuh mendapatkan suatu perasaan saat mereka ngeliat foto-foto ini gitu. Nah, yang ketiga tadi yang aku bilang fashion show. Kalau misalkan seorang desainer itu ngeluarin koleksi baru, dia bikin fashion show. Nah, dia akhirnya ngundang fotografer untuk tolong dong fotoin acara saya. Jadi selama rangkaian acaranya itu, dia minta untuk fotografernya dokumentasiin dari proses makeup, itu lihat foto pertama proses modelnya di make upin, lalu dipakaikan bajunya, lalu mereka berbaris untuk masuk ke runway-nya. Terus ini juga kalian bisa lihat ya, jadi ambience, jadi bukan sekedar cuman foto-foto aja, tapi juga kita ngasih lihat ambience dari apa sih yang terjadi dalam event itu. Misalkan kalau kalian lihat di sini kan bisa kelihatan ada penonton-penontonnya pada duduk di samping sambil ngeliat modelnya lagi jalan sendirian di bawah spotlight gitu. Juga kayak ada warna-warnanya semuanya kelihatan jelas gitu desainnya. Itu. Nah, lanjut ke food photography. Nah, food photography itu ada 3 yang penting banget menurut aku. Editing, lighting, dan juga food styling. Nah, editing itu beda ya dengan photoshoot-nya. Jadi kalau misalkan aku biasanya ngebedainnya shoot dan edit. Nah, shoot itu pas hari H kita lagi ngefotoin semua barang-barangnya. Editing itu setelah kita pulang, kita pilih foto-fotonya, lalu kita akan masuk ke proses mengedit warna dan juga bentuk fotonya. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi. Ini contoh-contoh foto makanan. Kalau misalnya foto makanan itu lebih cenderung pengen ingin menggugah selera orang yang yang lihat fotonya gitu. Biasanya juga kalau misalnya foto makanan gini lumayan ribet ngeditnya karena bisa aja misalkan kita pas mau foto itu fotonya bentuk donatnya kurang, misalkan foto donat ini, donatnya kok bentuknya kurang menarik ya karena agak mencong-mencong. Nah, itu nanti bisa diedit pas proses ngediting itu kita bikin donatnya bentuknya lebih bulat sehingga menarik kalau misalkan orang-orang lihat gitu. Ini foto bakmi. Nah, berikutnya untuk produk atau still life. Nah, produk atau still life itu biasanya kita foto benda mati. Produk itu bisa berbentuk sepatu juga. Nah, ini dalam foto berikutnya aku kan sempat foto produk sepatu. Nah, kalau misalkan still life itu lebih ke kita foto berbagai macam barang benda mati, kita gabungin ke dalam satu frame, dan frame itu akan memberi message sesuatu terhadap orang-orang yang nonton, yang melihatnya, gitu. Contohnya di sini. Nah, bisa dilihat di sini aku di situ naruh berbagai, ini foto yang sebelah kiri yang kalian lihat ini yang warna biru, itu namanya petrichor. Petrichor itu adalah yang embun yang terjadi setelah terjadi hujan gitu. Nah, ini adalah interpretasi aku terhadap petrichor tersebut. Gitu. Ini ada juga wedding or portraits. Wedding atau portrait itu aku bagi lagi, ada pre-wedding, wedding engagement atau wedding, dan juga portraiture. Kalau pre-wedding itu mungkin teman-teman lebih tahu ya, kalau misalkan sekarang itu lagi trennya kalau misalnya orang mau menikah itu sebelum menikah mereka foto-foto dulu. Nah, ini salah satu contoh fotonya. Kalau misalnya foto sebelum menikah itu tuh suka bertema. Misalkan yang ini aku temanya maunya tua nih. Jadi kayak seakan-akan foto ini diambil tahun 1900 awal gitu. Terus ada juga yang foto pra-weddingnya pengen sama hewan kesayangan mereka. Jadi mereka akhirnya bawa anjing mereka ke set untuk foto biar diabadikan bersama-sama gitu. Kalau misalkan wedding, kurang lebih wedding sama kayak event. Kalau misalkan wedding itu kita foto dari pagi sampai malam sampai acaranya kelar. Jadi kita fotoin semuanya, dekorasinya, tamu-tamu yang datang, terus apa aspek-aspek kecil-kecil yang kayak misalkan bunganya ditaruh di meja atau ada foto booth-nya atau hiasan-hiasannya gitu. Semuanya harus difotoin dan juga termasuk sama
apa yang dikenakan sama bride sama groomnya. Jadi misalkan sepatunya mereka kita fotoin juga, terus undangannya, sampai hal-hal detail yang paling kecil semua difoto gitu. Nah, berikutnya untuk beauty. Beauty photography itu ada 3 jenis. 1, aksesoris, 2, skincare, dan ketiga, makeup. Nah, aksesoris itu, ini aku kasih lihat langsung contoh-contohnya. Nah, yang ini skincare. Kalau misalnya foto beauty itu biasanya emang editingnya agak ekstra ya guys. Jadi nggak boleh ada misalkan kita punya keriput atau ada jerawat gitu, itu nggak boleh. Misalkan giginya juga kuning gitu, nggak boleh kelihatan kuning, giginya harus kelihatan semuanya perfect. Kalau misalkan makeup juga sama. Produk yang dijual itu nggak boleh terlalu diedit sampai kelihatan beda dengan aslinya. Karena misalkan kalian cewek-cewek nih pada tahu kan pasti udah mulai pada pakai makeup. Kalau misalkan kalian beli produk makeup, kan nggak mungkin kalian beli lipstiknya yang shade-nya yang pink muda. Taunya pas datang-datang pink tua. Jadi semua editingnya itu harus sesuai dengan foto aslinya gitu. Nih, ini juga bisa dilihat contohnya. Jadi harus flawless. Nah, mengapa saya menyukai profesi fotografer? 3 aspek utama. Pertama, karena tuntutan untuk selalu berkembang. Nah, di era teknologi yang kayak sekarang, menurut aku, di semua pekerjaan sih emang selalu dituntutkan untuk selalu berkembang. Tapi ya kebetulan karena emang pekerjaan kita juga uh, bergantung pada alat seperti ini dan juga ngedit untuk di laptop, kita harus selalu update dengan apapun yang dilempar ke kita. Contohnya misalkan ada software untuk editing yang baru atau tren, sesimpel kayak tren, kita harus ngikutin tuh tren-tren yang sekarang tuh yang lagi ngetren tuh apa sih gitu. Kedua, selalu bertemu dengan lingkungan baru. Nah, aku ngerasa kalau misalkan yang aku dapat benefit dibanding teman-teman aku ya yang pada umumnya ngantor, aku selalu bertemu sama orang-orang baru. Karena setiap aku dapat project, aku pasti ketemu klien yang berbeda-beda banget, background-nya juga berbeda-beda banget, dan juga timnya selalu beda-beda. Misalkan aku dapat kerjaan foto fashion, aku ketemu dengan makeup artist A, terus habis itu stylist siapa, terus nanti ada orang lightingnya siapa lagi gitu. Nah, semuanya ini tuh menurut aku menyenangkan banget karena setiap kali kita ketemu orang baru kan pasti kita mendapat cerita yang berbeda-beda gitu. Jadi selalu penuh dengan kejutan. Nah, terus yang terakhir dan menurut aku paling benar banget adalah menyenangkan. Karena siapa yang di sini pengen kalau misalkan suatu hari nanti kalian udah kerja, pengen banget ngelakuin hobi kalian tapi bisa dibayar gitu. Menurut aku fotografi itu menyenangkan banget karena kalau misalkan selain kita ngerjain sesuatu yang emang kita suka, tetapi juga dibayar. Nah, kayak beberapa kali aku juga sempat dapat pekerjaan di luar kota, jadi aku bisa traveling secara gratis ke luar kota, sembari foto-foto gitu. Itu kan suatu hal yang sangat amat menyenangkan, dan aku yakin nggak banyak orang di luar sana yang bisa bilang bahwa mereka se-happy itu dengan pekerjaan mereka. Gitu, guys. Nah, bagaimana cara menjadi fotografer yang handal? Nah, mungkin kita masuk ke sesi yang lebih ke sharing tips and tricks ya buat teman-teman yang tadi kurang pada pede mau submit karyanya untuk lomba fotografi. Nah, pertama-tama perbanyak praktek. Ini penting banget menurut aku. Karena fotografi bukan suatu hal yang kalian misalkan di sekolah kan belajar PPKN atau belajar pelajaran IPA, IPS gitu kan, itu suatu hal yang bisa kalian baca aja terus ingat gitu. Kalau misalnya fotografi menurut aku enggak, it takes practice. Jadi kalian harus kemanapun dan dimanapun, coba aja kalau misalkan ada sesuatu yang menarik, kalian foto. Nggak usah ribet-ribet pakai kamera kok, kalian bisa sesimpel pakai HP, bawa aja di mana kalian foto. Terus apalagi zaman sekarang kan editing bisa di HP juga, jadi kalian habis foto kalian edit iseng-iseng gitu. Berikutnya, nah kedua ini perbanyak referensi dan inspirasi. Menurut aku referensi fotografi itu nggak terpaku dari fotografer lain aja. Sebenarnya bagus banget kalau misalkan kalian punya referensi, oh aku suka banget fotografer
Misalkan kalau aku senangnya fotografer lokal itu Sharon Angelia sama Govinda Rumi. Jadi aku tuh punya standar gitu, punya patokan. Oh, kalau misalnya suatu hari nanti aku bikin foto, aku pengennya sebagus itu gitu. Tapi menurut aku kadang-kadang kalau misalnya kita patokannya tuh fotografer lain, kita jadi apa ya? Kita jadi terbatas aja gitu. Karena referensi kita ya balik lagi foto lagi, foto lagi. Nah, ini ada kayak beberapa hal yang mau aku point out. Kadang-kadang aku pun kalau misalkan foto itu referensinya ngambil dari film. Bingung nggak kenapa film? Karena sebenarnya film itu em, foto-fotonya keren-keren banget. Misalkan kalian bisa lihat nih di kiri bawah screen ada tulisan Film Grab. Kalian nanti buka ya, filmgrab.com. Itu isinya adalah capturean dari scene-scene yang ada di film. Terus kalian bisa pelajarin tuh warnanya kayak gimana, terus cara pengambilannya dia seperti apa. Karena sebenarnya itu unik banget, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nonton film kan ya udah kita nontonnya yang tanpa mikir, jadi ya udah emang gitu-gitu aja. Tapi ternyata pas di freeze dan kalian benar-benar ngeliat komposisinya itu keren banget. Nah, berikutnya juga kalian bisa cari-cari dari majalah gitu, majalah apapun. Bisa dari Kinfolk atau majalah-majalah fashion gitu. Juga bisa cari inspirasi dari lukisan, kalau misalnya kalian ada lukisan yang kalian suka banget, kalian coba pelajarin komposisinya kayak gimana dan juga palet warnanya gitu. Kalau misalkan lihat di pojok atas ini, pojok kiri atas, kan itu warna-warnanya lebih ke kuning, hijau, dan biru gitu. Kalian coba aja pelajarin kira-kira dalam satu foto itu tuh ada berapa banyak warna sih, karena nggak mungkin juga kalian memakai semua warna dalam satu foto gitu. Terus sama sebelah kanan itu adalah foto gabungan dari itu aku ngumpulin sih ada beberapa album artwork. Nah, kenapa album artwork? Kalian tahu nggak album artwork apaan? Album artwork itu adalah misalkan artis musisi ngeluarin album. Nah, cover albumnya, nah mungkin lebih lebih general dengarnya namanya cover album. Cover albumnya ini biasanya adalah gabungan dari grafis dan foto gitu. Foto tuh adalah ya fotonya, grafis tuh tulisannya. Jadi misalkan di sini ada font yang tulisan um, di yang tengah-tengah Tori Amos. Itu adalah grafisnya. Cuman menurut aku emang banyak banget um, direction dari cover album yang menarik-menarik dan bisa kalian contoh gitu. Sebenarnya satu hal yang suka aku lakuin juga, aku ngambil misalkan aku suka banget satu foto ini, aku ambil foto itu dan aku coba recreate foto itu tanpa membuat melakukan plagiarisme ya, cuman buat latihan aja. Jadi misalkan kalian suka banget foto yang kayak gimana, kalian coba recreate aja dengan cara kalian sendiri dengan apapun yang ada di rumah gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, selalu terbuka untuk hal baru. Ini benar banget, karena menurut aku kalau misalkan kalian selalu nyaman, misalkan nih kalian kebiasa foto pemandangan, ya udah foto pemandangan terus aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak nyobain hal baru, kalian nggak akan berkembang. Aku awalnya juga cuma foto-foto pemandangan-pemandangan, sampai akhirnya aku mintain teman aku, mau nggak gue punya bisnis makanan nih, fotoin dong gitu. Awalnya aku deg-degan banget, tapi ketika kalian keluar dari zona nyaman kalian dan kalian berkembang, sebenarnya menurut aku di situ rasanya rewarding banget kalau misalkan kalian berhasil gitu. Dan kalaupun emang kalian nggak berhasil, nggak apa-apa. Namanya juga manusia kan, kita pasti bikin kesalahan gitu. Jadi menurut aku selalu keluar dari zona nyaman kalian. Nah, di sini aku mau bahas juga ada di dalam dunia fotografi profesional, editing melalui dua proses. Ini buat pengetahuan general kalian aja. Pertama itu toning, dan kedua retouching. Toning itu zaman dulu dipakai istilahnya untuk dalam proses pencucian film yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya foto pakai kamera film, roll ini itu dicuci, dan dari warnanya hitam putih, keluarlah warna-warna lainnya, Magic Webby New. Nah, kalau misalnya di fotografi zaman sekarang itu, toning adalah proses editing. Jadi misalkan kalau misalnya kalian mainan Instagram tuh, kan ada filter-filternya nih. Coba ya, aku buka Instagram aku.
Nih, kan kalian bisa lihat nih ada, sorry ya lama. Nih, contoh. Di sini kan ada filter-filternya nih. Nah, filter-filter itu namanya toning sebenarnya. Jadi dikasih tone, dikasih warna gitu. Kalau retouching itu lebih lebih ribet lagi. Mungkin kalian nggak sampai sana ya, tapi kalau misalkan kalian mau cari tahu juga bisa banget. Retouching itu memanipulasi foto, mengubah bentuk ataupun tekstur atau menambah dan menghilangkan sesuatu. Nah, ini di bawah ini ada aku udah masukin dari laptop apa aja yang bisa kalian pakai untuk toning dan retouching. Nah, yang aku garis bawahi itu adalah aplikasi-aplikasi untuk toning. Nah, ini dari handphone, Instagram, Viesco, Lightroom Mobile, dan Teza. Jadi, nggak ada alasan ya nanti kalau misalkan teman-teman pada mau submit fotonya ke apa namanya lomba fotografinya, kalian harus coba toning dulu. Nah, ini contoh before after-nya ya, guys. Nah, jadi ini adalah contoh foto yang aku udah toning dan retouching. Bisa lihat ya perbedaannya. Signifikan banget kan? Coba kalian lebih senang yang pertama atau yang kedua? Aku sih yang kedua ya. Ya kan, bagus-bagus banget. Maksudnya kalau misalkan kalian penasaran, kalian boleh coba juga misalkan foto muka mama kalian, terus kalian hilang-hilangin tuh jerawat-jerawatnya, terus kalian bikin lebih cerah gitu. Nah, terus apa saja skill khusus yang harus dimiliki fotografer? Nah, pertama, kemampuan untuk melihat. Menurut aku di sini bukan sekedar melihat aja, tapi kalian juga harus bukan sekedar punya mata aja, tapi kalian juga harus tahu apa yang kalian akan present ke orang lain saat orang lain itu melihat foto kalian. Misalkan kalau di foto ini aku pengen kalian lihat, oh kayak mereka tuh lagi seneng banget di bawah matahari dan mereka ngerasain hawanya matahari, hawa panasnya matahari gitu contohnya. Kedua, kamera hanyalah sebuah alat. Nah, aku sering banget dibilang sama temen aku, update skill, not gear. Jadi gear itu adalah tambahan aja. Menurut aku tetap fotografer itu tergantung orangnya. Mau kamu dikasih HP yang tua banget, kalau misalkan emang kalian seneng foto dan kalian bisa mengkreasikan dengan maksimal, menurut aku itu bisa nggak kalah sama orang yang pakai SLR gitu. Sebentar ya. Sebentar guys. Lalu ketiga, bekerja dengan cahaya. Seperti yang tadi aku bilang, kan fotograf adalah artinya melukis dengan cahaya. Jadi kalian harus tahu cahaya ini datang dari mana, dari depan, belakang, samping, objek kalian mau ditaruh di mananya, di depannya, apa di belakangnya, atau ini kalau misalnya dari foto yang ini, aku naruh mereka di depan cahaya matahari dan aku ambil dari bawah, sehingga ada flare, ada cahayanya yang seakan-akan keluar dari fotonya gitu. 4, try to work with what you have gitu. Nah, ini foto yang sebelah kiri ini aku ngasih sebagai contoh kenapa? Karena foto ini sebenarnya aku lakukan di rumah. Jadi misalkan sesimpel kalian lagi main nih ke rumah temen, terus habis itu lagi di rumah aja, pengen deh coba foto iseng-iseng. Cari aja, misalkan sore-sore gitu kan pasti ada cahaya matahari yang masuk-masuk ke dalam rumah tuh. Coba aja nanti kalian misalkan suruh teman kalian berdiri di mana terus kalian foto terus cari angle yang terbaik gitu, nggak perlu rame-rame tapi pasti bisa gitu. Nah, yang kelima adalah have standards gitu. Balik lagi ke pertama yang aku bilang, standar itu termasuk dengan referensi kalian. Jadi jangan mau kalau misalkan nanti hasil fotonya misalkan kalian nggak begitu suka, tapi udah deh aku submit aja ke lomba fotografinya. Jangan kayak gitu. Selalu memulai dengan punya standar, karena kalau misalkan kalian punya standar yang tinggi, itu akan terlihat jelas dari hasil-hasil kalian. Nah, sebagai fotografer, cobalah kalian untuk selalu mempraktekkan 4 hal ini. Yang pertama, gerakan kabur atau blur. Ini bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian setting kamera kalian dengan manual. Terus shutter speed-nya diturunin. Jadi shutter speed-nya lambat. Atau aperture-nya itu kalian bikin lebih blurry gitu. Nah, bisa lihat ini fotonya orang yang di depannya itu diem aja. Tapi background belakangnya kalian bisa lihat itu merry-go-round-nya tetap jalan. Jadi seakan-akan ada motion gitu di dalam suatu foto. Gitu. Ini juga aku setup ya, modelnya suruh diem aja tapi dia suruh
geleng ke kanan dan ke kiri, jadi seolah-olah dia lagi geleng-geleng gitu. Nah, kalau misalnya ini foto aku difotoin sama temenku. Aku lagi di pantai, cuman dia bilang, coba lo berdiri aja, gue pengen seakan-akan lo lagi ngeliat ke lautnya, tapi fokusnya tetap di laut. Jadi aku adalah objek yang di depan kamera persis, tapi fokusnya itu ke view yang ada di depan aku. Nah, ini juga contohnya yang kayak menggerakkan tangan. Shutter speed-nya diturunin, tapi modelnya mukanya harus tetap still. Jadi sembari tangannya digoyang-goyangin, dia tetap diem. Gitu. Banyak contoh lainnya. Kita lanjut ya, guys. Yang kedua, mempengaruhi perspektif. Nah, mempengaruhi perspektif itu bisa macam-macam. Jadi kayak di sini contohnya aku ngambil dari atas. Jadi modelnya dari bawah, tangannya kayak mau ngambil, kayak mau ke kameranya gitu. Terus aku ambil fotonya dari atas. Nah, atau ini, kalau misalkan foto-foto yang lagi ada di acara wedding kan kalian juga mau ngasih lihat detail-detail tertentu. Misalkan ini mereka lagi bride sama groomnya lagi mau pegangan tangan. Itu aku pakai zoom-nya, aku zoom in banget biar kelihatan nih kayak detailnya mereka lagi mau pegangan tangan gitu. Ini juga ngambilnya dari bawah gitu misalkan. Ini aku bilang tadi kayak kalian bisa memakai zoom biar efektif untuk ngasih lihat detail-detail yang kalian pengen keluarkan. Yang ketiga, mengubah sudut pandang. Nah, ini contohnya, ini foto yang aku ambil saat ada mereka pernikahan. Seolah-olah kan kalian kayak orang yang dari luar yang lagi ngeliat ke dalam, mereka lagi siap-siap mau menikah gitu. Lucu banget. Ini juga kayak seolah-olah kalian lagi di cafeteria, terus ngeliat ke samping ada couple yang lagi ngobrol berdua ketawa-ketawa. Ini thematic pre-wedding ya. Nah, ini juga aku ambil foto ini di Jepang. Di antara sisipan orang-orang, seolah-olah kalian lagi nunggu mau nyebrang nih, gitu. Terus di sebelah sana ada anak-anak sekolah yang lagi mau nyebrang juga ke arah kalian. Gitu. Nah, ini foto-foto foto pas waktu itu ada bazar kamera film. Aku foto lagi di lantai 2-nya, aku lihat ke bawah terus aku foto. Cekrek. Nah, yang keempat, bermain dengan komposisi warna. Menurut aku komposisi warna itu nggak kalah penting dengan 3 hal yang tadi lainnya. Bisa dilihat di sini komposisi warnanya itu pastel semua, bisa lihat ya warnanya itu soft semuanya, bahkan sampai dari kulit-kulitnya sampai rambutnya itu warnanya soft banget. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalian bisa juga nih, misalkan kalian foto, biar unik banget fotonya, kalian masukin satu objek, nggak mesti gede, kalian masukin aja, kalau misalnya di sini contohnya buku gitu. Bukunya tuh warnanya mentereng banget, warnanya merah kayak cabe. Tapi ini bikin fotonya benar-benar jadi wow, ya jadi keluar banget gitu. Jadi pop out banget. Jadi pas orang ngelihat foto itu, menarik banget ya. Ada objek yang benar-benar keluar warnanya. Gitu. Nah, ini kemarin aku foto pas di Bali. Kalian bisa ngerasain ambience dalam ruangannya yang hangat dan warnanya tuh kuning gitu kayak kayaknya harinya lagi terang banget gitu, lagi menyenangkan gitu. Ini juga warna-warnanya soft banget. Nah, untuk menutup sesi kita, sorry, aku agak ketutupan sama ini. Nah, untuk menutup sesi kali ini, aku pengen masukin quotes. Photography is a way of feeling, touching, of loving. What you have caught on film is captured forever. It remembers little things long after you have forgotten everything. Ini benar banget menurut aku. Fotografi itu bisa mengingatkan kita akan hal-hal yang kita udah lupa sebelumnya. Gitu. Jadi menurut aku it's such an honor to be a photographer karena kita, menurut aku itu suatu anugerah aja bahwa kita diberikan suatu alat dan suatu ability untuk membantu orang mengingat-ingat tentang masa lalu yang kadang mereka udah lupa gitu. It gives them bener banget a feeling of loving, of happiness gitu. Jadi kira-kira sampai sini aja sharing aku guys. Semoga berguna buat kalian. Kita lanjut ke sesi Q&A.
Yeay, makasih banyak Kak Ilsa atas informasinya nih, sangat insightful dan suka banget ngelihat foto-fotonya tadi. Yeay, seneng juga tadi Boleh bisa dong sharing sama dikasih kalian. reaction-nya teman-teman. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau tanya jawab boleh banget, udah ada Kea nih, Kea udah angkat tangan. Yuk Kea, boleh banget, langsung ngomong juga nggak Oh, apa-apa. hai Kak Elsa, Hai kenalin aku Kea. Kea. Aku mau nanya nih, sebagai fotografer, sebetulnya kita boleh nggak sih, jadi emang model tuh kan nggak harus orang ya, tapi kalau misalnya kita bisa model, kita bisa make up-nya, kita bisa stylingnya. Nah, terus kita pengen jadi kayak semuanya gitu, bisa nggak sih? Tapi kita tetap mainnya tetap jadi fotografer itu. Bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi satu hal yang aku pelajarin ya dalam Mhm. pekerjaan aku selama 3 tahun ini, kadang-kadang itu klien justru mereka lebih senang kalau misalkan satu orang ini bisa melakukan beberapa hal sekaligus, dan itu ngasih plus point yang gede banget buat kamu dibanding dia harus, misalkan ya, dia harus dalam satu tim dia harus hire stylist, harus hire makeup artist, harus hire beberapa orang sekaligus. Dia tinggal hire kamu, dia udah dapat semuanya. Tapi perlu diingat bahwa kadang kalau misalkan dalam menjalani kerjaan, menurut aku kalau misalkan ngelakuin itu semua capek banget dan takutnya hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau misalkan emang kamu ngerasa udah yakin dan kamu bisa, menurut aku itu plus point banget. Karena juga beberapa kali aku kalau misalkan photoshoot, keseringan tuh aku bikin set desainnya. Jadi misalkan um, dekorasinya, props-nya mau ditaruh diletakkan kayak gimana, itu pasti aku yang bikin gitu. Oke, jadi saran kakak itu ya. Iya. Thank you banget ya kak. Betul. Sama aku mau nanya nih, sebagai fotografer sebelah kan, apalagi yang bagian edit ya, untuk bagian retouching dan gitu-gitunya. Hmm. Untuk retouchingnya itu, aku tuh sebetulnya waktu kemarin tuh sempat nonton ada satu video ngangkat tentang retouching fotografer retouching. Jadi mereka itu tentang kayak body positivity gitu. Nah itu tuh sebetulnya dari kakak sendiri, kakak melihat ada itu nggak, kayak ada apa sih dari negative side itu ada sebuah positif dari ya retouching itu Mas. Selain dari teorinya itu ya Iya, istilahnya iya. mungkin enak dipandang atau gimana. Nah, ya, that is such a good question sih menurut aku. Karena emang menurut aku sih, aku nggak bisa mendinai fakta bahwa kalau misalkan di dunia fashion gitu, ada semacam stigma yang diberikan dari brand kepada consumer, yaitu mereka pengen seolah-olah tuh apa yang mereka jual ini tuh dalam bentuk yang sangat amat sempurna gitu. Padahal kan emang pada pada aslinya emang manusia nggak sesempurna itu. Cuman menurut aku itu tergantung ke idealisme fotografernya sendiri sih. Karena kalau misalnya pribadi buat aku akan menjalani apa yang klien aku minta ke aku selama itu tidak mencoreng nama baik aku juga gitu. Kalau misalkan kayak tadi contohnya kan aku sempat ngasih lihat tuh foto model yang sedang nyender, yang 2 orang tadi yang foto before afternya itu kan juga lumayan banyak gitu sih significance yang aku ubah di situ. Cuman menurut aku sama sekali nggak ada maksud untuk merendahkan orang yang dalam foto tersebut gitu. Karena toh juga orang yang emang dijadikan model itu udah datang dengan tahu bahwa emang pada akhirnya foto itu akan melalui proses editing yang lumayan kompleks dan akan diubah gitu beberapa aspeknya gitu. Aku sih asal ada klausa-klausa bahwa orang-orang itu sudah mengetahui dan juga tidak merasa direndahkan martabatnya, menurut aku sih nggak apa-apa ya gitu. Oke kak, sama satu lagi. Uh, sorry banyak banget Gak apa-apa, kalau aja. dari kakak ada saran nggak nih, apa tips gitu, bukan saran sih, lebih kayak ke tips and tricks gitu kalau misalnya mau capture dari satu video nih, terus kayak tadi untuk yang kayak film grab gitu. Nah aku tuh suka banget kalau foto itu, aku lebih suka kayak apa, kita videoin terus nanti di tengah-tengah capture gitu. Nah dari kakak tuh ada tips gitu? Di tengah-tengah capture, misalkan maksudnya kalau misalkan dari video yang kamu ambil atau dari video yang kamu ambil? Kalau misalnya dari video yang kamu ambil sih, jujur kebetulan kalau misalnya dari iPhone paling ada, kalau misalkan kalian mungkin ada OS yang terbaru, bisa sambil video sembari foto ya. Cuman kalau misalkan
dari video sih menurut aku emang pasti hasilnya kurang maksimal kalau misalkan cuma di screenshot aja. Jadi aku biasanya kadang-kadang kan soalnya aku juga ada nih beberapa kali aku dapat kerjaan event, terus abis itu aku mesti foto sekaligus video. Nah itu bingung banget tuh, aduh kayak ada misalkan satu kejadian, terus aku pengen, aduh bingung mau foto, mau video, mau apa, kayak ya udah akhirnya aku cepet-cepet aja foto, terus abis itu langsung video gitu, biar at least hasilnya dua-duanya maksimal. Kalau misalkan video terus kamu berhentiin, kamu capture, pasti resolusinya turun soalnya, gitu. Oke, thank you Kak. Iya, thank you. Wah, makasih kayak atas pertanyaan-pertanyaan yang keren banget lah Hebat, pertanyaannya. Lagi pertanyaannya sampai bagus banget. nggak kepikiran itu gitu. Bagus-bagus. Nah, selanjutnya ini udah ada nih Kak di kolom chat. Ada dari Nakia itu nanya, gimana sih tips untuk framing dalam suatu foto agar nilai estetikanya dapat? Gimana, Pris? Sorry aku nggak ngeliat. Ada di kolom chat nih Kak. Oh ya, gimana sih tips untuk framing dalam suatu foto agar nilai estetikanya dapat? Menurut aku, namanya juga seni, pasti nilai estetika yang orang berikan itu pasti beda-beda. Misalkan sesimpel aku ngeliat foto kursi, ada ruangan kosong, ada kursi di tengahnya. Buat aku mungkin itu menarik banget, artinya bisa macem-macem banget buat aku. Tapi kalau misalkan buat kalian bisa jadi, ya apaan sih, kayak nggak jelas banget gitu. Maksudnya apaan coba cuma naruh kursi di tengah-tengah ruang kosong gitu. Bisa aja sebenarnya artisnya ini pengen menyampaikan arti kesepian atau kesendirian atau kehampaan gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, nilai estetika itu bukan suatu hal yang pasti. Jadi balik lagi ke kalian sebagai fotografer, gimana kalian mengemas foto tersebut. Karena emang menurut aku fotografi itu bukan tentang kalian. Sama sekali bukan tentang fotografernya, tapi tentang orang yang melihat fotonya. Apa yang akan orang tersebut rasakan, apa yang dia akan, mungkin dia teringat suatu aspek-aspek yang, ya kan setiap orang punya experience yang beda-beda gitu. Jadi mungkin dia melalui hal yang beda-beda dan dia teringat sesuatu, nah nilai estetika itu akan berbeda-beda tiap orangnya. Jadi untuk framing, menurut aku kalau misalkan emang kalian pengen nilai estetikanya lebih dapat, balik lagi coba aja untuk mempelajari dari fotografer lain, misalkan kalian lihat cara dia framing, cara dia meletakkan objeknya, kenapa objek diletakkan di situ, kenapa cahayanya dari belakang atau dari depan gitu. Gitu sih. Practice makes perfect. Oke, yang pasti latihan dan kembali lagi ke kita sebagai fotografer gitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih ada dari Grace itu mau nanya bagaimana cara mudah belajar mengenai pengaturan cahaya ketika berfoto menggunakan HP nih Kak. Dan dalam edit foto yang basic, bagaimana cara mengubah tone warna, misal dari foto yang gelap jadi lebih terang dan sebaliknya. Oke, kalau misalkan untuk pertanyaan pertamanya, pengaturan cahaya ketika berfoto menggunakan HP. Nah, di dalam dunia fotografi itu ada 2 jenis cahaya, guys. Pertama, cahaya matahari pastinya, sama yang kedua adalah cahaya buatan manusia. Biasanya kalau misalnya foto studio, kalian lihat tuh ada alat yang gede-gede, itu namanya lighting strobe. Jadi itu digunakan sama fotografernya untuk membuat nge-fill kegelapannya, maksudnya kayak bikin cahaya buatannya. Nah, tapi kalau misalnya lighting strobe itu macam-macam juga, jadi ya aku nggak bawa itu lagi. Lighting strobe aku lagi ada di gudang, aku pengen ngasih lihat. Cuman intinya lighting strobe itu macam-macam banget, bisa di depannya itu dikasih modifier. Nah, modifier itu macam-macam banget bentuknya, ada yang nge-diffuse cahaya, jadi bikin cahayanya lebih soft, ada juga yang bikin cahayanya lebih harsh gitu. Ada juga yang bentuknya garis-garis, jadi dia bikin cahayanya tuh seolah-olah kayak melalui partisi-partisi gitu, macam-macam banget. Nah, kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, pengaturan cahaya ketika berfoto menggunakan HP. Kalau misalkan menurut aku, saat menggunakan HP sama aja sih dengan menggunakan kamera gitu. Tinggal kalian coba saat mau foto, kalian mikir,
oh cahayanya ini datang dari mana ya? Misalkan, kalau misalkan kalian foto dalam ruangan, kalian pengen, contoh nih, ini aku ada jendela, tapi di sini aku ada lampu. Nah, kalau misalkan foto dalam ruangan, kalian coba mikir aja, kira-kira yang pengen di-highlight apa nih? Foto jendelanya. Kalau misalkan foto jendela, berarti jendelanya dibuka biar natural light-nya bisa masuk ke dalam ruangan, terus lampu-lampu yang di dalam ruangan dimatiin. Kenapa? Karena kalau misalkan foto pakai lampu ruangan itu, pasti hasilnya nggak senatural itu. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, dalam edit foto yang basic, bagaimana cara mengubah tone warna gitu kalau misal dari foto gelap jadi lebih terang dan sebaliknya. Ini cukup simple ya, kalau misalkan kalian ngedit dari HP, tadi aku udah sempet list down juga beberapa aplikasi yang menurut aku gampang banget untuk kalian download di HP, dan kalian bisa gunakan untuk ngedit, basic editing banget, ngedit brightness, terangin, gelapin, terus kontras gitu. Kontras tuh lebih kereng sama lebih soft gitu. Terus shadows-nya kayak dari bayangannya lebih kelihatan atau bayangannya lebih gelap lagi gitu. Menurut aku banyak banget sih aplikasi-aplikasi sekarang udah banyak banget yang mendukung untuk ngedit sesimpel dari gelap jadi lebih terang gitu. Semoga menjawab pertanyaannya dari Grace. Iya, oke, makasih banget Kak Ilsa atas jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita tutup karena udah menjelang buka puasa juga. Dari Kalisa Pelangi nih, mau nanya gimana caranya cari referensi ide dari tema yang ditentukan, misalnya di dalam lomba fotografi. Misalkan dari lomba fotografi. Pris, lomba fotografinya apa temanya kali ini? Rise after the pandemic. Rise after the pandemic gitu. Menurut aku, pertama, kalau misalkan mencari inspirasi itu, coba kalian berkaca ke diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak ada faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya apa? Ke diri kalian sendiri. Kalau rise after the pandemic, kalian coba bertanya ke diri kalian sendiri. Apa sih yang aku udah lakuin selama pandemi ini yang mungkin signifikan banget? Apa aku dari rumah bisa jadi jualan, atau aku jadi bisa lebih spend time sama mama papa gitu, atau aku juga karena aku di rumah, aku lebih bisa fokus belajarnya dibanding di sekolah dulu, jadi nilai-nilai aku lebih tinggi gitu. Itu bisa menjadi inspirasi sih, sesimpel dari pengalaman-pengalaman yang udah kita lewatin. Nah, kalau misalkan kalian udah mentok banget nih, coba kalian buka HP atau buka browser kalian, terus kalian browsing gitu. Menurut aku sih kayak sesimpel cari keywords-nya di Google aja, rise after the pandemic, itu akan banyak banget keluar di situ. Either foto atau video atau informasi-informasi yang relevan gitu dengan topiknya. Gitu. Oke, makasih banyak Kak Yosa atas jawabannya. Jadi teman-teman bisa coba explore lagi kali ya Kak, mungkin di Google juga pasti ada banyak nih keyword-keywords yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mencari referensi untuk tema lomba fotografi gitu. Benar. Oke, udah selesai nih untuk sesi tanya jawab, dan seperti yang udah aku katakan sebelumnya, kalau akan ada 3 pemenang nih untuk bukan pemenang sih, 3 orang yang akan mendapatkan hadiah dari tim FMM. Dan aku sebutin aja kalian namanya. Yang pertama ada Kea, ada Grace, dan ada Kalisa Pelangi. Yeay, selamat untuk Selamat guys. ya, untuk hadiahnya nanti akan aku hubungi secara personal ya, gitu. Nah, selanjutnya aku juga mau mengingatkan bahwa sekarang udah H-7 pengumpulan nih, H-7 deadline pengumpulan karyannya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa disiapkan karya terbaiknya, silakan bebas berkreasi nih. Aduh, ya ini nih, bebas ekspresi, bebas kreasi kayak gitu ya kan. Jangan lupa untuk submit ya, apalagi tiap partisipasi kalian itu aja udah dapat poin nih yang berguna untuk di tahap selanjutnya gitu.
Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ilsa yang sudah bersedia nih berbagi, ke kita semua tentang dunia fotografi, bahkan dengan tips and triknya gitu. Makasih banyak, Kak. Terima kasih juga Prista dan semuanya yang udah join ya. Semoga berguna juga kalau misalkan buat nanti kalian mau lomba fotografi atau kalian tertarik untuk menjadi fotografer. Aku ngeliat di sini banyak cewek-cewek. Aku juga cewek guys, kayak di dunia foto tuh banyak banget cowok, tapi jangan takut, kita bisa. Oke, nah sebelum betul-betul kita tutup, aku mau ngajak teman-teman untuk foto nih. Yuk, kita foto bersama, boleh banget on cam teman-teman. Yuk on cam. Aku tungguin ya. Oh. Oke. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Boleh berkabar aja supaya kita nggak tunggu-tungguan. Nanti makin lama nih ditutupnya. Oke, boleh banget on cam, teman-teman. Lagi nggak bisa on cam juga. Oke, nggak apa-apa, Nakia. Apakah ini yang lainnya gimana? Emang nggak bisa on cam atau lagi siap-siap, lagi cari kerudung mungkin ya, atau lagi siap dandan gitu. Nggak bisa on cam juga, oke, nggak apa-apa. Oke, aku mulai foto aja kali ya. Wait, kayaknya aku nge-freeze deh. Tunggu. Iya, Prista nge-freeze. Wait ya, maafin. Tunggu. Oke, sambil nunggu aku juga, teman-teman yang mau on cam juga boleh banget on cam. Iya. Udah kan ya? Udah. Udah. Oke. Oke, siap-siap ya teman-teman. Wait. Oke. 1, 2, 3. Oke, tunggu aku paste dulu. Oke, lagi nih gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, mau lagi? Boleh dong. Ayo, lebih bebas lagi. Ayo, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Yeay, oke. Terima kasih teman-teman. Makasih juga Thank you atas semuanya. kehadirannya di Belajar Live Fotografi kali ini. Yuhuu. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang disampaikan Kak Ilsa tadi. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan karyanya kalau mau ikut lomba fotografi karena ini udah H-7. Tetap semangat dan semangat bereksplorasi. Yeay, dadah, selamat Yeay, thank you sore. semua. Bye. Boleh live ya. Oke, makasih banyak Kak Ilsa. Prista, thank you banget ya. Iya, aku juga makasih banyak. Maaf jadi agak telat nih. Nggak apa-apa. Aduh, Aku yang nge-freeze kelamaan lagi. ngomong. Nggak apa-apa. Tapi sangat bermanfaat sih kalau bagi aku. Wow banget. Thank you Semoga ya. bisa membantu buat teman-teman juga. Pertama kali nih belajar interaktif. Ngajar interaktif. Aku malah nggak pernah sih. Ini aku juga pengalaman kedua jadi moderator. Wah. Oke banget kok, tapi kayak anak-anaknya juga cukup antusias sih tadi, untungnya. Ya, untung banget sih, untung banget itu. Nah, ada di sesi-sesi lain ada yang enggak, ada yang cuma dikit gitu. Untung sih ini banyak tadi, cukup banyak lah. Itu lumayan banyak ya hitungannya, Prista? Hitungannya kalau untuk belajar live cukup banyak. Oh, wow, oke. Mungkin Tadi juga pas lagi di tengah-tengah sesi masih banyak yang mau join loh padahal. iya, Iya dong.
Tapi udah nggak Mungkin bisa ya kalau misalnya di tengah-tengah gitu. bisa sih, bisa kok. Tadi juga aku admit gitu. Mungkin karena sibuk sekolah juga, ada yang belum selesai, itu kadang kayak gitu sih. Oh, alah, kasihan. Ya. Ntar Ya, undang-undang ya. aku lagi, siapa tahu ada foto apa